Hah, tadi gue pikir gue akan ditambahin 70.000 ya di orderan tadi guys ya. Ini orderan yang 300.000 ya. Jadi kan 377. Tahu nggak dia nambahinnya berapa saudara-saudara? Oke guys, halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik. Balik lagi di channel Lalamove Innova guys. Ini adalah channel yang rekam semua aktivitas onbitnya kita pakai aplikasi Lalamove. Ya, tepat sekarang di tanggal 12 ya, tanggal 12 Maret 2026. Nah, lihat ya. Cuaca sangat indah pagi-pagi, awan biru ya, enak banget. Kita sudah ada di daerah Paramount Petals ya guys. Ini daerah tempat kita cari cuan. Dan di pagi hari ini biasa teman-teman ya, untuk ambil orderan offline. Sebenarnya kemarin juga udah gue tolak sih, cuman ya ini terakhir. Jadi gue akan ceritain sama lu ya, mumpung masih awal-awal video ya, kalian masih semangat nonton. Jadi gini guys, kalau kalian mau main offline, pakai tarifnya prioritas ya. Gue selalu begitu. Jadi contoh gini, dia senang dengan pelayanan gue kan. Nah ketika dia senang dengan pelayanan gue, dia nanya, "Pak, di offline-in bisa nggak Pak?" Saya bilang bisa, tapi argo prioritas ya, nggak ada argo nego-nego. Kalau mau argo prioritas, kalau nggak mau ya sudah gitu. Ini gue memperhatikan teman-teman ya, ini gue memperhatikan kebanyakan ya, si customer ini coba makan kita ya. Nih pengalaman gue nih ya, belajar dari pengalaman gue. Gue pernah ketemu customer, "Ayo Pak, offline aja." Waktu itu gue masih belum tahu. Ya udah, langganan offline dong, kan deket rumah. Pertama dia bayar tunai, terus kedua lama-lama dia bayarnya apa? Tempo, minggu depan baru dibayar ya, seminggu. Jadi gajiannya kita kayak seminggu sekali ya. Tuh dari situ gue cabut, gue nggak mau kayak begitu. Berarti gue modalin bensin lu dulu dong, kan kupret lu. Nah terus yang kedua adalah tipe begini, ada tipe tipe reguler. "Pak, saya kalau ini maunya yang reguler Pak, nggak bisa prioritas kemahalan." Ya udah, kalau reguler ya lu online aja dah gitu. Kecuali saya ada satu teman baik ya, dia mau pakai reguler pun saya layanin ya, teman baik gitu. Dia juga kadang-kadang kalau ada rezeki dia lebihin juga. Jadi kayak gitu guys, gue juga gitu ya, pilih-pilih orang. Cuman paling satu atau dua paling yang gue benar-benar bantu ya, karena gue ngeliat dia perjuangan buat keluarganya juga kuat gitu, ya udahlah gue ini. Tapi kalau yang model ketiga nih guys, awalnya gue ketemu dia tuh pada saat online argo prioritas. Kebesokannya dia kontak gue kan, telepon, "Pak, bisa nggak Pak, argo masih prioritas." Nah yang berikutnya argo dia minta dipotong dari prioritas, tapi masih di atas reguler. Contoh orderan hari ini harusnya nilainya 420.000 ya hari ini ya. Kalau di reguler itu sekitar berapa tuh, 270 kalau nggak salah kalau reguler. Nah tahu nggak guys ya, dia minta di tengah-tengah tuh 330. Mana gue udah terlanjur bilang iya lagi ya kan. Akhirnya sama gue ya kan, ya udah gue komit ini untuk terakhir. Berarti lu nggak bisa menghargain gue dong. Lu kalau online lu berani, lu prioritas, giliran kita loyal sama dia seolah-olah kita butuh duit dia guys. Nah itu yang customer kayak gitu tinggalin aja guys. Ini terakhir sih gue mau ini ya, mau offline. Besok gue nggak akan mau gue kayak begitu. Jadi teman-teman, ayo kita bersemangat ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan sih kita bisa dapat argo yang bagus lah, yang tidak yang fair sama kita, bisa menghargai kita sebagai driver. Nah kayak gitu. Karena kebanyakan ini teman-teman ya nggak bisa menghargai kita sebagai driver. Ketika mereka kenal kita malah minta diskon lah, minta apalah. Nggak mau kalau gue kayak gitu
Oke deh, yuk kita semangat ya. Ini gue udah nyampe lokasinya. Ada warteg tuh, nggak tahu buka apa nggak tuh warteg. Warteg Cinta Bahari. Ngadem dulu di situ guys. Ini kayaknya belum tuh, masih pada ngantri tuh, lalamu pada ngantri. Tuh lihat abang Lala lagi pada ngantri. Oke ya, buat turun dulu guys. Oke guys. A1. Bang, ini box berapa bang? Box B. Cuman enggak, ini box berapa? 6 apa berapa? Box 6. Bapak box 6. Iya. Gede itu ya? Iya, box 6 itu akbar. Ada berapa Bapak? 2. Ada dua. Oh ya, bisa, dia bisa dimiringin lah. Boxnya gede juga guys. Iya benar bisa dimiringin begini ya. Iya. Muat lah. Muat. Yang penting lebarnya aja. Kalau yang gini biasanya dikasih cuma 2. Iya betul, cuma 2. Ya 3 juga nggak muat pak. Ini Paling mobil gede aja nggak muat nih. Paling kalau biasanya ini 1, terus yang box 5 apa ya? Box 5 sama ini kalau dibikin 3. Oke guys, barangnya udah naik ya. Barangnya sudah naik dan ukurannya gede banget, dan kita mau kirim ke rumah Bapak Presiden kita guys. Gue tuh kadang-kadang males kalau ke rumah-rumah pejabat. Malesnya apa? Protokolnya, apalagi nih ke presiden. Aduh. Tapi ya udah, kita kirim lah guys ya. Ini argonya ini ya teman-teman ya, argo secukupnya. Prioritas enggak, reguler enggak gitu ya. Paling enggak ginilah teman-teman. Ini terakhir lah, besok-besok kalau dia nggak mau argo prioritas, mendingan cari driver lain dah. Soalnya gini ya, setelah gua hitung-hitung guys, itu lebih untung kita itu online sebenarnya, lebih untung ya. Untungnya di mana? Online itu untungnya itu adalah gini guys. Kalau lu kerjanya rajin, iya kan? Itu orderan tuh masuk deras. Gitu. Tapi kalau kita kerjanya nggak ini, orderan tuh jadi seret, akun kita jadi akun bapuk gitu. Cuman enaknya kalau offline kita nggak kelacak pajak, enaknya gitu. Kita main bawah tanah. Ya. Cuman ya plus minus lah teman-teman, pilih sendiri lah lebih suka online apa offline ya. Oke, gua lanjut dulu ya guys. Oke, selamat datang di jalan berlubang. Jalan berlubang ya. Jadi teman-teman ya, inilah kita sekarang berada di tol Bitung. Oh, sudah diaspal guys. Meskipun ini aspal tambalan guys, tapi lumayan. Kaki-kaki kita aman. Ya. Sudah diaspal. Ya paling tahan sebulan nih. Nggak tahu di depannya udah diaspal belum, di depannya nih. Wah, belum ternyata guys. belum. Tuh lihat tuh, masih pada mobil ini depan kena lubang buaya. Lihat mobil di depan merah bermanuver kiri kanan. Ya beginilah guys kondisi negara kita. Belum perang, jalan udah pada hancur. Semangat ya guys. Ya ini dia nih di sebelah jalur kanan nih. Waduh, luar biasa guys. Kita sudah di jalan tol Jor lagi, dan situasinya panas dan macet. Lebih baik panas dibanding hujan guys. Jakarta Serpong, Bintaro, Tanah Kusir, Pondok Pinang. Kita akan ke daerah Jakarta Selatan, terus berlanjut ke daerah Jakarta Pusat, ke rumah Pak Prabowo Subianto. Oke, semangat ya guys. Oke guys, kita terdampar di sini anjay. Kita terdampar di Indomaret. Jalan apa? Gue kepagian guys. Sekarang masih jam 09.54. Kaget gue tadi pas gue lihat ya, gue itu kok kawasan ganjil genap ya. Gue pikir udah jam 10, pas gue lihat masih jam 9.54. Untung belum ada kamera di sini guys, belum ada kamera, dan
dan gua nggak ke gap polisi dan gua langsung belok ke arah Indomaret ini guys. Waduh, gua nggak bisa bayangkan kalau gua lurus terus ke sana dengan polosnya, ada etle, ada macam-macam. Oh, aduh. Hati-hati ya teman-teman ya, kawasan ganjil genap. Oke guys, kita kayaknya udah nyampe deh. Situ 1 menit lagi, cuman nggak tahu benar apa salah sih. Gua belum pernah gua ke jalan sini ya. Ini tujuan yang pertama. Kayak gimana sih sebenarnya? Penasaran juga kan? Kelihatannya kayak kumuh begitu. Oh, Gandaria. Oh, tembusnya sini, dia lagi dibangun nih guys. Gandaria. Tuh, benar ini. Bisa lewatin sungai teladan. Oh, ini dia teladan nomor 82 nih. Oke, kita mau coba kasih Pak Security kali ya. Nah guys, ini apa namanya, lokasinya nih. Ini ada rumah kosong nih, for sale. Lagi pada dibangun, ternyata meskipun di pelosok gitu ya, rumahnya bagus-bagus anjay. Oh, ntar ya gua lihat ya, katanya sebelah kanan dia. Ini 10. Gila lagi dibangun. Aduh. Masih pada dibangun-bangun guys, mantap banget ya. Oke, gue pikir gue udah nyampe guys. Oke, yuk kita turunin barangnya yuk. Nah ini dia. Ini barang pertama nih, kita mau turunin dulu ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah mau ke arah keluar ya, ke rumah Pak Prabowo Subianto, ya kan, lapor Pak Presiden. Kita mau kirim paket ya, minal aidin wal faidin. Oke, kita keluar dulu guys. Oke guys, perjalanan dari lokasi Cipete ya, ini stasiun Cipete atau apa ya. Nah ini kurang lebih 25 menit atau 5 kilo dari sini. Deket ya, deket dengan rumah Pak Presiden nih. Mantap. Oke guys, kita sudah hampir ke tujuan di Jalan Kertanegara. Gue baru tahu ya di daerah sini ya. Oke, depan belok kiri dan ya pasti diterima Mas Security lah. Kan bapak itunya ada di istana, Bapak Prabowo-nya. Oh ini jalannya guys. Bentar ya, ini 16. Oke, yang mana? Masih lurus lagi. Masih depan situ. Nah loh, cara masuknya bagaimana ini? Sini kali ya. Oke guys, kayaknya ini rumah pejabat-pejabat semua deh, dan gue disuruh muter-muter. Oh, lewat sini ya. Tuh lihat, buat Pak Prabowo guys, dan gue bingung lewat mana ini jalan. Oh my god, banyak sekali kok pengamanannya ya. Dan di sini gue bingung asli, buang waktu. Lurus mentok belok kanan. Oh berarti sini kali ya. Dan ini agak ribet banget, di sini ada penjaganya. Coba ya.
Ribet banget guys. Oke guys, kita dapetin order ya, order bagus nih. Emang hari ini lagi pada bagus. Dari Kebayoran Baru ke Bekasi Selatan cuman jarak 28 kilo ya. Itu 300.000. Kurang lebih 10.000 per kilometer guys. 10.000 per kilometer. Luar biasa. Banyak sekali tadi dari Priuk ke Kelapa 2 aja 330 sekian. Gila. Rezeki hari ini guys. Lanjut ya, gua sih coba komitmen ya teman-teman untuk capai 6 orderan. Ini kan 1 nih, berarti 5 lagi ya. Tadinya gue mau ambil yang pendek-pendek, cuman nanggung banget kalau ngambil pendek-pendek. Gue main Jakarta habis waktu. Udah gue main ke Bekasi aja sekalian kayak biasa. Dari Bekasi kita hajar yang rute Tangerang gitu ya. Baru kita main yang pendek-pendek. Sampai malam juga nggak apa-apa. Karena hadiahnya 200.000 guys. Ya, semangat guys. Meskipun gue semalam kurang tidur nih, ngantuk. Cuman kata anak gue, papi kalau ngantuk nanti beli kopi ya. Beli kopi. Ya gitulah, kadang-kadang keluarga itu jadi penyemangat utama ya. Padahal badan kita pegel guys. Kadang-kadang gue lebih memilih parkir tempat agak jauh terus gue jalan ya. Yang penting ada berapa ratus langkah. Ya. Oke, semangat ya guys. Yuk kita kejarin bonus THR kita guys. Oke guys, kita lagi cari lokasinya di mana. Nah ini D2 nomor 11. Oke, kita akan lihat. Nah, itu dia. Itu dia, cuman gue bingung parkirnya di mana nih. 10 11. Oke, kita coba parkir ya. Ntar gue parkir di mana nih. Oke guys, kita mau tanya dulu. Ya, parkir sini ya. Oke. Udah, gue barusan mau tanya, dia udah langsung tahu guys. Oke deh. Dia ngeliatin mobilnya, katanya muat apa enggak nih. Oke guys, ini lihat ya, biaya kupret. Tau nggak biaya kupret ini gimana? Gue sih nggak ada problem sama si customernya guys. Cuman gue problem sama si Lalamove yang dong ya. Sistem routing malah lebih murah, bodoh kali. Malu gue di depan customer. Sampai si customernya bilang itu murah pak, itu nggak kemurahan pak. Kurang ajar ya. Kadang-kadang gue sampai sakit hati. Oke. Bentar gue ceritainnya, bentar gue lagi ngerouting jalan dulu nih. Gue nggak tahu. Berarti gue ke arah sana. Oke guys, jadi gini gue ceritain ya. Gue ceritain to the point karena hati gue kaget ngelihat argonya. Ini udah argo prioritas ya. Argo prioritas petir turun. Kampret. Jadi begini guys. Si kakaknya ini ngerouting ya kan. Dia bilang, "Pak, ini ternyata ada 4 pengiriman. Tadinya dia 1 ke Grand Galaxy." Ya kan. Gue udah pede dong. Woi, argo petir naik. Nih argo petir naik. Gue udah pede aja. Pas gua routing lewat aplikasi Lalamove, argo petir turun jadinya. Lu tahu, cuman selisih 77.000 sampai si kakaknya nggak enak. Kan dia tadinya cuma 1 orderan dari sini ke Bekasi gitu, berapa duit? 300 sekian gitu kan ya. Belum termasuk tol. Nah, udah gitu ya. Udah gitu, kalau yang ini gimana? Yang apa namanya? Saya mau ada beberapa titik. Gua kan tadi mau bilang 50.000 per titik, tapi gua pikir ini argo petir naik nih, lagi ada THR lebaran. Ternyata zong, anjay zong. Lu cuman selisih 70.000. Bayangin tiap titik tuh harusnya 50.000. Deket-deket guys, ini cuma di belakang ini doang, belakang ruko. Ya, atau setidaknya 75.000. Makanya ya, kalian jangan pernah ngerouting lewat aplikasi Lalamove. Itu aplikasi yang gila. Per satu dia ngitungnya begini. Jarak dari sini ke Bekasi berapa? Udah gitu udah ditambahin titik-titik di tengahnya. Jadi semakin ada titik-titik di tengah, itulah dia ya. Semakin murah karena lu cuma dibayar 10.000 per titik. Dia nggak peduli lu kena macet, lu muter-muter, dia nggak peduli. Yang penting titik lu. Dan itu sangat menyebalkan. Ya udahlah guys, gua nggak bisa berkata-kata. Gue juga udah terlanjur screenshot kasih ke dia. Sampai si kakaknya, yaudah Mas, ini saya transfer dulu 300, nanti sisanya saya transfer. Gua nggak tahu, gue udah pasrah dah.
Udah pasrah. Ya jadi kalian jangan mengulangi kebodohan saya hari ini ya guys. Kalian jangan mengulangi kebodohan saya kali ini. Bilang aja kalau ada yang mengeruting ke satu titik kak. Kalian caranya gini, satu titik dari posisi dia ke posisi itu berapa? 70.000 misalkan 75.000. Ya udah, 75.000 yang kalian screenshot tinggal dikali berapa titik. Gitu aja guys. Ya udah ya. Pengiriman pertama nih guys, akhirnya ketemu juga. Jadi kalau alamat yang titik-titik begitu ya, kadang-kadang tuh suka meleset titiknya teman-teman. Makanya kita mesti konfirmasi. Untung gua nggak main asal gedor pintu orang tadi. Nah dia di sini nih, depan lagi nih. Tuh kalau Google Map dia udah langsung berhenti guys, udah langsung mati dia. Dan kita mesti pelan-pelan depan sana. Oke, yang ada mobilnya tuh guys. Oke, jadi kita langsung. Waduh, ada mie ayam lagi. Aduh, di bulan puasa ada mie ayam tuh menggoda banget. Oke, kita lanjut ya. Tuh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau cukur di sini aja, masya Allah ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, setelah kita turunin barangnya di rumah kakak Kartika Putri ya guys. Jadi pengiriman berikutnya adalah kemana ya? Lupa gua. Jalan apa gitu ya. Nah, ini kurang lebih butuh waktu 16 menit. Sebenarnya jaraknya deket-deket guys, cuman gua kalau Jakarta itu ya 4 km 16 menit, padahal kalau di Tangerang 4 km paling 5 menit. Aduh, ya Rob, berikanlah hambamu ini kesabaran. Gila, buset, wuling guys. Gila, kok dia berani ganti velg kayak gitu anjay, itu mahal anjay. Wah, coba gua kejar. Penghinaan, buset. Gua ini yang mestinya ini guys. Waduh. Gua kejar, gua balap. Aduh, gua balap. Itu dia velg dia diganti sama velg kaleng yang lebih mahal. Dia pikir ini mobil gaya-gayaan anjay. Lihat guys. Nggak kelihatan ya antarnya. Aduh. Plat F 8204 BA. Gila, lu punya mobil apa nggak sayang? Diceperin tadi bawa barang berat guys. Gua nggak tahu. Iya. Ini gue coba balap, aduh nggak keburu guys. Nah ini guys, ini gila sampai ceper, dia pakai ganti velg terus sama ganti ban. Tuh lihat, wah, anjay, 330. Luar biasa, senang berjumpa sesama wuling. Lihat guys, betapa cepernya. Kok jadi ceper begini sih, dia berani loh bawa ceper begini ya. Ceper ini gara-gara dimodifikasi sama dia atau ceper gara-gara dia lagi bawa zong nih? Aduh, my god. Tuh lihat guys, velgnya diganti guys. Tuh, boleh ya? Gue pikir nggak boleh loh kalau mobil barang velgnya diganti gini loh. Keren ya, mantap deh. Lah. Ini mah gue balik lagi ya ke ini ya, ke rumah Pak Presiden. Tadi kan gue belok kiri, sekarang kita lurus belok kanan. Bisa begini kita hari ini muter-muter di sini. Padahal rutenya mau ke Bekasi loh. Tuh loh ya. Tuh tadi lurus terus mentok sono ya kan. Ini bagaimana ini cerita? Ya udah deh. Kita lanjut sini belok kanan guys. Tadi kita belok kiri, sekarang kita belok kanan. Bisa begini ya hidupnya. Terus yang kedua. Ini betul ya? Ada itu nomor 3. Ya, oke. Yang mana, Pak? Ini Pak, yang ini Pak. Ini. Iya. Barangnya lagi iya. Makanya mesti berdua biar nggak patah. Ini aja Pak, cuman satu aja. Ini satu aja. Iya. Ini barangnya lagi diturunin ya Kak. Ya guys, jadi apa namanya? Kita udah kirimin paket yang kedua ya. Sekarang paket yang ketiga. Ya. Makanya jangan pernah kalian ambil yang titik-titik itu. Percayalah sama saya guys. Lala Move itu nggak fair sama kita. Dia makan terlalu banyak di titik-titik. Harusnya setiap ada titik dia tambahin 50.000.
Tetapi di sini enggak, setiap ada titik dia tambahin cuma 10.000 ya. Tetapi Lalamove nggak mau tahu nih, lu di jalan dari sono ke sini tadi jaraknya berapa, 10 kilo. Ini 10 kilo aja gua udah rekam di tengah jalan guys ya. Nah itu yang kalian mesti paham tuh ya. Jadi bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat menyebalkan sekali. Lalamove kacau. Oke guys, kita di gerbang tol Cilandak Utama. Kita cuma 2 km, kita keluar di Andara Pondok Labu Ciganjur ya guys. Yo guys, kita sudah mau sampai ya, 2 menit lagi di komplek Bukit Indah. Ya, kita akan lihat bener nggak. Ini gue udah ke titik 2 nih, titik yang 1 tadi sampai ditegur security. Bang, lu foto-foto aja bang. Lah gue pikir ini alamatnya, kan gue laporan bahwa gue udah sampai titik. Emang mau kirim kemana? Ini nomor 15, Marga Satwa Raya nomor 15. Terus depannya ada komplek apa, kantor apa gitu. Pas gue baca ulang, iya ada kompleknya. Ada kompleknya bang. Oh lu di atas sono, komplek Bukit Indah gitu. Oh ya udah deh, ya udah. Kalau gitu sorry ya bang, gitu. Udah. Jadi sekarang kita lanjut. Cuman jarak 4 menit sih, 4 menit. Ini masih di Jalan Marga Satwa. Ya udah deh guys, kita kirim lagi nih. Oke guys, kita ketemu juga. Udah muter-muter. Jadi ya udah kita langsung turunin aja barangnya ya. Permisi. Bentar guys, gue mau panggil dulu orangnya. Oke guys, sudah beres dan sekarang kita mau lanjut ke Bekasi. Panas banget siang ini. Beh, makasih ya. Ke Bekasi nih. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke Bekasi. Kok cuma 17.000 ya tarifnya ya dari sini ya? Murah amat ya. Guys, lagi-lagi kita ke jalan ini guys. Tapi dekat 18 menit dari sini, nggak kayak kemarin 2 jam atau 1,5 jam dari sini. Ya, beginilah kita sebagai driver Lalamove guys. Satu tempat lama-lama kepetain, ke tracking gitu ya. Bahasa apanya sih? Ke explore gitu. Oke, yuk kita lanjut jalan deh guys. 18 menit lagi. Oke guys, akhirnya kita nyampe ya di klaster Royal Garden. Ini klaster yang besar sekali. Dengan Imperium Romawinya. Oke, gue mau tanya dulu sama security-nya guys. Oke guys, kita udah nyampe. Dan lu tahu nggak, gue dapat orderan gila 500 lebih, hampir 600.000 ke Serang Cilegon. Ya, nanti gue kasih lihat. Ini gue selesaiin dulu yang 300. Jadi, aduh mantep deh hari ini. Ini gue nomor berapa? Oh ini dia rumahnya. Oke, sebentar ya. Gue mesti ini dulu guys, mesti matiin aplikasi dulu ya. Gue lupa belum moto dari awal. Oke, jadi ini dia barangnya guys. Aduh. Ya guys, kita turunin barangnya. Oke guys ya. Tadi gue pikir gue akan ditambahin 70.000 ya di orderan tadi guys ya. Ini orderan yang 300.000 ya. Jadi kan 377. Tahu nggak dia nambahinnya berapa saudara-saudara? Dia nambahin 250.000. Suara gue sampai habis. Dia transfer 250.000 nih. Gue kasih lihat lu bukti transfernya ya. Gue sampai menitiskan air mata guys, berkah. Tuh lihat tuh 250.000. Jadi dia transfer ya, transfer guys, transfer itu dia transfer yang pertama 300 ya, transfer pertama 300 sebagai uang DP, dia bilang uang muka ya. Terus yang kedua dia transfer 2,5. Jadi dalam satu kali transaksi orderan tadi guys, berarti 2,5 tambah 300, 550.000. Hello Lalamove di sini guys. If you smell, waduh, what the rock is cooking. Wah gila, gue jadi semangat. Padahal gue udah ngantuk-ngantuk guys, kurang tidur. Ya, nah terus berikutnya ya,
terus berikutnya guys, berikutnya ya. Ada orderan masuk lagi dong, orderan masuk ya. Ini kita close dulu nih, yang Bekasi Selatan kita close ya. Kita close. Aduh, gua selalu lupa foto anjay. Ya, ini kita close aja, sudah tiba. Ya kan? Ya turunkan sekarang, ambil foto. Kosong. Kita kasih opsi nih, kalau kita lupa foto, kalau di delivery mati loh. Barang sudah diterima oleh customer dan sudah dilaporkan ke pengirim via WhatsApp pribadi. Oke, bongkar barang selesai. Terima kasih orang baik, terima kasih. Pembayaran diterima ya, sudah diterima, nominal sudah dibayarkan. Oke, 239 masuk kantong, kirimkan. Oke. Nah, terus berikutnya teman-teman, kita dapat Jati Asih Cilegon 585. If you smell, lihat, if you smell. Gue sampai lupa ganti gigi guys. Gue dari tadi setengah kopling aja, kopling gue panas. Lihat ya, Cibeber Cilegon 585 722. Woi, berarti hari ini 1 juta. 1 juta lebih sih kayaknya sih guys. Soalnya yang pagi gue 300, pagi tadi gue 330.000. Wow, if you smell, aduh mantap kali ya kan. Oke deh ya, kalau begitu teman-teman ya gue lanjut nih. Simbanya cantik tau nih, tuh lihat cantik tapi masih unyu-unyu ya. Oke, kita lanjut lagi guys, kita lanjut lagi. Ini tuh tadi udah diambil orang nih yang Cibeber Cilegon, tetapi mungkin dia negonya terlalu sadis, makanya jangan asal nego guys. Gue tadi udah pasrah, ya ampun Tuhan, diambil Tuhan, kalau bisa berikanlah orderan itu, balikin ke saya. Bener loh, tiba-tiba nggak lama ada lagi orderan yang sama. Langsung gue ambil guys. Ya rezeki ya guys, Cilegon. Kalau Cilegon nggak tahu gimana ya, gue sih jalan santai Cilegon, Serang, lewat jalan biasa. Ya mungkin meskipun jauh sih, asli jauh ya kan, tetapi kalau udah daerah Banten tuh gue ngerasa gimana ya, familiar gitu. Oke, ya udahlah, tanpa banyak berkata-kata dan berkete-kete, kita langsung aja mau ngambil lah guys orderan berikutnya nih. 20 menit lagi nyampe. Pak, entah pembayarannya di sana ya? Oke, siap. Tidak. Berapa karung bang? 8. Enteng lah 8 lah. Saya pernah bawa lebih. Berapa waktu itu ya? Total 500 sampai 600 kilo. Oke guys, barangnya udah dimuat ya. Untung gua dapat kardus gini. Besok kardusnya gua taruh samping sama juga ada sama ini jok. Oke deh, pengiriman cepat ya ke Cilegon guys. Ayo kita hantam ke Cilegon. Oke guys, baunya mulai muncul. Ya seperti biasa ya guys ya. Gua kepikiran mau beli kopi bubuk. Kopi yang murah-murah aja, kopi Jono atau apa gitu yang tanpa gula. Dan di sini gua akan taburin di karung-karungnya guys. Bau amis. Ya sebel gua kalau ini ayam frozen. Sempet, tapi ya bagusnya sih gua dapat kardus sih buat tatakan. Kemarin tuh baunya bisa 2 hari guys. Terus akhirnya gua taburin bubuk kopi. Ya teman-teman, perjalanan kita memakan waktu 3 jam 15 menit ya. Itu dengan asumsi sekarang, nanti juga mungkin bisa 4 jam. Ya kita spare kurang lebih 30 menit lebih lambat lah ya. Nah bayangin teman-teman, kerja di 4 jam dibayar 450.000 tanpa punya ijazah, tanpa punya skill apa-apa, hanya skill mengemudi. Menurut kalian worth it nggak guys? Ya atur sendiri ya, silahkan komen aja lah, menurut kalian oke nggak? Kerja 4 jam dibayar 450.000 untuk satu orderan ini ya. Total ini gue mungkin 1 juta kali guys. Pokoknya pagi 330 ya kan, siang itu sekitar berapa tadi, 550, itu berarti 5, 6, 7, 8, 850 guys. Nah terus yang ini 450.000 bersihnya ya.
450.000. Berarti berapa? 8,5. 1 juta lebih guys. 1.200.000 kali ya. Oke deh ya, kita lanjut deh teman-teman. Gue pengen fokus ke jalan ini. Gue bingung jalanannya kecil-kecil. Dan ini ada Indomart guys. Ada Indomart. Gue mau ini dulu deh. Gue pikir gue mau ke toilet dulu deh. Bodo amat lah itu orang-orang pada melototin. Karena gue dadakan, belokannya itu gue dadakan. Gue mau ke toilet dulu sini guys. Wah ada jus tuh, gue beli jus dulu, kasihan abangnya ya. Oke guys, gue beli kopi yang murah-murah aja nih guys ya, harga 7.000. Gue mau siramin ke situ, buset bau banget. Nah tuh guys, gue udah taburin bubuk kopi. Aduh gila, ke Cilegon ke bau amis, pusing kepala gue. Jadi bawa kopi ya. Gue masih ada sisa banyak tuh, mungkin buat besok-besok. Ini ide yang bagus nih. Ntar gue tempelin kopi semua tuh ya di pinggir-pinggirnya. Oke, kita lanjut perjalanan guys, Cilegon. Guys ya, tadi gue udah WA sama orangnya ya, meskipun dia nggak bales ya bodo amat. Jadi kalau kita masuk tol Pondok Indah itu lagi macet parah karena ada kecelakaan. Makanya disaranin lewat Cinere Depok. Jadi lebih cepat. Ya tetap aja sih 3 jam, 2 jam 50 sekian. Cuman lebih terjamin gitu. Ya. Kalau masuk ke daerah macet apalagi itu, wah tiap detik kan dia kan mobil-mobil baru kan pada ini ya. Pada bertambah gitu. Sementara kemacetan kalau kecelakaannya belum dikurangin kan ya hasilnya fatal kan. Nah, jadi ya udah selisih 73 sampai 73, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, selisih 50.000 lebih mahal, dia dapat menitan yang lebih pasti kan, untung buat dia. Kalau enggak keburu cair ininya ayamnya guys. Yaudah ya guys ya, kita mau lanjut. Oke guys, kita udah diizinkan ya untuk lewat tol mahal teman-teman. Karena gue bilang sesuai dengan kebutuhan ibu nih. Nanti takut ayamnya keburu meleleh jadi es krim. Dia bilang oke pak, masuk aja tol mahal pak, nggak apa-apa gitu. Nah langsung dari Halim kita langsung masuk ke ini ya, ke tol Celilitan, anjay tol. Gue baru pertama nih lewat sini, tapi udah kita cobalah. Guys, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita ya. Jadi kita masih terus melanjutkan perjalanan guys. Ini perjalanan yang sangat seru nih ya. 1 juta lebih rekor guys. Oke guys, kita di tol. Aduh, susah juga nih, rame ya. Kita di tol Cinere Serpong guys. Tadi udah keluar dari Jagorawi, terus kita langsung masuk gabung ke tol ini. Perjalanan 2 jam lagi teman-teman ya. 18.23 kita nyampe di tujuan guys. Hampir kecelakaan, gila ini parah. Parah ini mobilnya. Bagiannya nggak sabar sih, santai aja napa. Batas maksimal juga cuma 80 km kok. Mau kemana dia ini mobil nih? Aduh gila banget. Santai lah, sawan dia tuh pasti guys. Oke guys, jalan tol ini enak. 100 km per jam tuh rasanya puas. Meskipun ini mungkin agak boros bahan bakar ya, karena RPM gua di 3000 RPM ya. Tapi inilah teman-teman suasana jalan tol Cinere Depok ya. Dan perjalanan masih kurang lebih 1 jam 40 menit lagi maybe ya. 1 jam 43 menit. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kondisi pintu tol Bitung sore ini guys, macet. Kalau jalan atas itu udah macet, bawahnya hancur, yang kesini juga hancur, lurus juga hancur. Sabar guys, ke lampu merah Bitung aja bisa 19 menit. Aduh. Oke guys, kita udah ada di jalan tol Merak ya, Jakarta Merak Cikupa. Nah di sini kita udah udah melakukan perjalanan sisa 1 jam lagi. 1 jam lagi 56 km ke arah Merak. Langitnya bagus nih guys, jadi gua rekam. Oke, kita pulang malam lagi hari ini, bisa jam 10. Yaudah gua lanjut jalan ya.
Oke guys, sekarang di jam 18.47 kita sudah keluar di gerbang tol Serang Barat. Ya, ini namanya gerbang tol Serang Barat nih guys. Jadi gerbang tol ini seharusnya kita keluar di Cilegon, cuman kayaknya ada macet atau gimana, dia rekomendasi keluar di Serang Barat. Oke, kalau gitu kita bayar tol dulu guys. Ya, kupret yang begini nih, saldo kurang. Halo guys, kita udah deket tujuan ya, tapi ini jalanannya menyeramkan sekali. Kiri kanan hutan, tuh baru ada rumah. Ini kita ngirim ke PT sih, tuh lihat ya. Tadi di sepanjang jalan tol ya kita ngebut terus lah guys, biar cepet nyampe. Tuh sepanjang jalan begini nih. Ntar pulangnya mungkin rawat Rangkas Bitung kali ya, yang udah tahu kita jalannya. Nah ini PT-nya 500 meter di depan nih. Kita mau lihat ya PT-nya seperti apa nih. Masih depan lagi. Oh ini mulai daerah ramai. Waduh, nanjak lagi. Nanjak. Masih penasaran nih, PT-nya di tanjakan itu guys. Tanjakan sebelah kanan. Penasaran kan PT-nya kayak gimana? Nah ini kita lagi lihat. Depan ambil kiri. Woi, turunannya. Nah lu, PT-nya mana lu, nggak ada pabrik. Oke, kita ini dulu ya. Gua matiin dulu, gua mesti ini nih. Oke guys ya. Aduh, sayang banget tadi nggak direkam. Lu tahu, gua yang ngangkatin semuanya guys. 300 kilo lebih tuh. Gua yang ngangkatin semua. Anjay, berat banget. Karena dia habis dibongkar-bongkar, ada yang kiloannya 60, ada yang kiloannya 70. Aduh, menyebalkan sekali. Dan itu bikin perut gua mual. Ya bagusnya ada bini gua di sini. Bini gua tadi gua sekalian jemput bini gua. Nah, ini tinggal nunggu pembayaran 700.000 guys. Ini gua masih nungguin di depan MTS nih. Mudah-mudahan bayar dia. Oke, guys, ya, kita udah nurunin barangnya meskipun tadi ada yang belum pernah. kita udah nurunin barangnya dan sekarang gue mau cari makan atau cari jajanan lagi sambil jalan pulang ya. Ini ke rumah bisa 1 jam 40 menit ya, jadi jalan santai aja lewat tol. Kebetulan tadi juga udah dapat tips juga, jadi ya udah tipsnya dipakai buat bayar tol pulang guys. Jadi total penghasilan hari ini teman-teman ya, di pagi hari 330, yang di siang hari kita dapat 550, di sore hari ini kita dapat, atau malam hari ini kita dapat 450. Kalian hitung aja sendiri. Biaya bensin baru turun 2 batang teman-teman, jadi kemungkinan kalau sampai rumah turun jadi 3 batang ya, paling hanya sekitar 200.000 lah. Jadi kita untung bersih 1 juta. Menurut kalian gimana? Oke nggak jadi driver Lalamove? Sekarang baru jam berapa? Jam 8 malam ya, jam 8 malam. Jadi kita baru untung 1 juta. Sudah untung 1 juta. Ya udah, gua lanjut lagi ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.